형 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya sebagai asian ceramah ini Najwa Azhara dan ini adalah panggilan Raja Nugroho. Kami dari kelas A01 angkatan 24 Prodi Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Mangkurat ingin mempresentasikan hasil observasi kami. Jadi langsung saja. Baik, yang pertama adalah pengertian survei. Survei adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada sekelompok orang tertentu untuk memperoleh informasi tentang topik tertentu. Survei bisa dilakukan secara lisan, tulisan, atau melalui media elektronik seperti kuesioner online. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami pendapat, perilaku, atau karakteristik dari kelompok yang disurvei. Tujuan survei pasar. Tujuan survei pasar adalah untuk memahami pasar, pelanggan, dan pesaing, serta mengidentifikasi peluang pasar. Survei pasar juga membantu perusahaan untuk mengevaluasi kinerja produk atau layanan. 3. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang kami pakai saat observasi adalah yang pertama, observasi, kedua, wawancara, ketiga, dokumentasi. 4. Langkah-langkah survei pasar. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah tentukan tujuan survei pasar. Pastikan Anda tahu apa yang ingin dicapai dengan survei ini. 2. Identifikasi kelompok sasaran. Tentukan siapa yang akan menjadi responden survei Anda. 3. Pilih metode survei. Pilih metode yang sesuai dengan kelompok sasaran dan anggaran yang tersedia. 4. Buat daftar pertanyaan. Buat pertanyaan yang relevan dengan tujuan survei. Gunakan pertanyaan tertutup atau pilihan ganda dan terbuka jawaban bebas untuk mendapatkan data kuantitatif dan kualitatif. Yang kelima, di survei. Di pertanyaan Anda dengan jumlah kecil responden untuk mengidentifikasi masalah potensial dan membuat perbaikan sebelum melibatkan kelompok yang lebih besar. Yang terakhir, yang keenam, rekrut responden. Mulailah merekrut responden sesuai dengan kelompok sasaran yang telah ditentukan. 7. Pelaksanaan survei. Ajukan pertanyaan dengan teliti dan catat tanggapan responden. Hindari bias atau pengaruh yang dapat mempengaruhi hasil. 8. Analisis data. Setelah survei selesai, kumpulkan dan olah data dengan seksama. Gunakan perangkat lunak analisis data untuk membantu menyusun data yang telah Anda peroleh. Yang terakhir adalah terapkan wawasan. Gunakan temuan dari survei untuk mengembangkan produk, layanan, atau strategi pemasaran yang lebih efektif. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rajana. Yang kelima ada etika dalam survei pasar. Dalam survei pasar, penerapan etika sangat penting untuk memastikan integritas dan kepercayaan antara peneliti dan responden. Beberapa prinsip etika yang perlu diperhatikan dalam survei pasar adalah: yang pertama, ada kerahasiaan dan privasi. Informasi pribadi responden harus dijaga kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk tujuan lain tanpa izin eksplisit. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan partisipasi yang jujur dari
Kondet menyampaikan sasaran konsumennya adalah anak-anak sekolah, para pekerja, mahasiswa, remaja, hingga orang tua. Dan beliau juga menyampaikan jika cuaca sedang terjadinya omset dari usaha tersebut pernah menembus di angka 4-5 juta dalam sehari. Karena yang dijual ini adalah kopi dingin yang sangat cocok dikonsumsi saat cuaca sedang panas. Kendala, kami agak kesulitan dalam hal wawancara karena berada di pinggir jalan sehingga komunikasi sedikit terganggu dan sedikit menarik perhatian sekitar. Rekomendasi menarik perhatian konsumen melalui media online khususnya yang sering digunakan anak muda zaman sekarang seperti TikTok. Turun ada lampiran. Turun. Sampai bawah. Ini hasil lampiran dari kelompok kami. Ini adalah produk kopi keliling yang kami datangi. Asik, mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.